Hello deh. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah keyboard mechanical. Nah, gue baru aja dikirimin sebuah keyboard mechanical yang cukup menarik dari Vortex Series. Vortex Series udah emang terkenal banget ya sama keyboard-keyboardnya. Dan kali ini adalah salah satu seri yang cukup laku di pasaran waktu pertama kali ini keluar dan menjadi salah satu yang favorit juga, yaitu FX5 Pro. Tapi yang gue pegang ini nggak sembarangan karena ini cukup spesial edisinya. Dan ya, ini keyboard, ini buat lo. Salah satu orang yang beruntung nantinya karena ini akan di-giveaway-kan oleh Vortex Series dan juga TechBlast ID melalui video kali ini. Tapi itu akan terjadi di akhir video. So, mungkin kalian yang pengen dapetin ini harus mengenal dulu keyboard ini lebih jauh. So, ya langsung aja kita mulai B-roll-nya. So, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini, FX5 Pro Metal Edition. Jadi ini adalah FX5 Pro yang langsung menggunakan aluminium case, karena sebelumnya aluminium case dan FX5 Pro itu dijual terpisah. Yang dimana kalau ditotalin itu harganya sih cukup menguras kantong ya. Apalagi akan ada part-part seperti switch, keycaps, dan juga case itu sendiri yang nggak bakal terpakai. Jadi Vortex Series memberi solusi bagi kalian yang mau keyboard pre-built dengan alu case melalui Metal Edition-nya. Nah, FX5 Pro Metal Edition ini dibanderol di harga 1,1 jutaan aja. Dan yang menarik di sini adalah terdapat pilihan untuk beli keyboard ini tanpa switch dan juga tanpa keycaps alias barebone. Dan untuk versi yang barebone ini dibanderol di harga Rp799.000 dan menurut gua ini gokil banget karena udah termasuk murah. FX5 Pro Metal Edition ini menggunakan layout 60% dan ini wired only atau ya hanya menggunakan kabel aja untuk konektivitasnya. Oh ya, kabel yang kita dapetin itu adalah coiled cable. Desain dan kualitasnya lumayan premium menurut gua. Dan selain kabel, kita di sini juga dapat 2-in-1 puller dan juga kertas sakral yang satu ini. Alright, terdapat dua pilihan warna untuk alu case-nya. Dan masing-masing dari pilihan warna alu case, terdapat juga dua pilihan untuk colorway keycaps-nya. Dan yang gue pegang ini adalah Gold Metal Edition dengan colorway keycaps orange black. Nah, secara desain gue suka banget sama setiap bagian dari alu case-nya. Untuk case-nya ini Trimon, sangat premium looks-nya dan udah bisa dipastikan sangat solid dan juga kokoh build quality-nya pada saat kita pegang. Di bagian cornernya itu terdapat potongan sudut sehingga keyboard ini kelihatan gagah banget. Bezelnya ini juga tebal dan udah clean banget tanpa ada embel-embel aksen ataupun logo. Nah, terdapat satu port USB Type-C di bagian depan dan di bagian dasarnya terdapat 4 rubber feet. Sayangnya tidak ada adjustment height, tapi sebenarnya bukan masalah yang cukup besar karena untuk tapping angle-nya ini udah pas dan nyaman untuk ngetik-ketik. Nah, itu dia yang gue suka dari alu case FX5 Pro Metal Edition. Clean, warnanya cakep, dan juga ini kerasa banget premiumnya. Walaupun cukup disayangkan nggak ada branding sama sekali seperti logo dari Vortex Series atau tulisannya aja Vortex Series atau nama FX5 Pro itu nggak ada sama sekali pada keyboard ini. Akan lebih bagus kalau ada engraving ya, atau mungkin badge seperti yang ada di Lightyear Edition Voyager 60X dari Press Play. Itu kayaknya gue namanya terbalik tapi itu ya. Dan ya menurut gue mending kayak gitu. Tapi gue juga paham mungkin itu nggak dilakukan karena itu akan menambah biaya lagi dalam pembuatannya dan harga dari keyboard ini pun jauh lebih mahal lagi dari yang sekarang. Dan ya itu keputusan yang cukup bagus. Apalagi Vortex Series juga nggak ngasih stiker. Dan menurut gue untuk nggak ngasih stiker ya itu cukup bagus karena itu akan mengurangi estetika dari keyboard ini. Jadi ya keputusan untuk tetap clean tanpa logo dan tanpa aksen dan tanpa merek itu cukup tepat bagi gue pribadi. Nah, untuk keycaps-nya ini pakai CSA profile dan juga ini udah menggunakan PBT double shot. Permukaannya oke, legend-nya juga rapi dan gak ada logo function media. Dan inilah yang gua suka, clean banget untuk keycaps-nya.
Tapi gue merasa warna gold dan juga warna orange itu nggak menyatu pada keyboard yang satu ini. Kayaknya warna orange ini terlalu cerah ya. Jadi karena ini dipasangkan ke dasar yang juga udah cerah yaitu gold, jadinya ya ini ngelihatnya kayaknya kurang tepat aja gitu. Mungkin seharusnya orange-nya ini jauh lebih gelap. Seperti yang versi warna crimson, itu kan warna merah yang dimana itu juga cerah tapi itu saturation-nya diturunin. Jadinya terlihat kalem dan juga agak dark. Dan menurut gue sih itu keren ya. Lalu gue coba ganti keycaps-nya, dan keycaps yang gue punya sih saat ini cuman Retro Cube dari Press Play, dan ya gue cukup suka sih. Warna gold dan juga warna ungu pudar gitu sepertinya sangat nyaman di mata gue. Again itu soal selera sih ya. Dan menurut lu pada bagaimana? Apakah lu suka dengan colorway seperti ini? Coba tuliskan aja pendapat kalian nanti di kolom komentar. Oke, kita singkirkan permasalahan keycaps dan kita bahas switch dan juga bagian dalam lainnya. Ada banyak pilihan untuk switch-nya, dan di sini gue dapat yang Gateron Yellow. Gue sering banget ya pakai Gateron Yellow. Jadi sebenarnya sih kalian kalau mau tahu bagaimana feel-nya itu ada di video-video sebelumnya. Dan ya gue cuma bisa bilang Gateron Yellow ini udah oke. Tapi lebih gue saranin untuk pilih yang Jewik atau yang lain kalau emang kalian nggak suka sama Gateron Yellow. Oke, next untuk PCB-nya ini udah hot swap universal 5 pin dan udah south facing punya, kecuali di bagian R1 yang masih north facing. Lalu untuk PCB-nya ini dihimpit oleh dua foam supaya suaranya makin soft dan gak kerasa hollow. Untuk stabilizer yang digunakan ini juga agak beda dari yang lain, dan untuk di bagian bawahnya udah rata dan juga udah di loop di bagian wire-nya. Walaupun sampai lumer-lumer gitu sih, paling tinggal dirapin aja. Dan itu dia yang akan kita dapat, lengkap banget. Sekarang kita tes aja kriuknya. Nah untuk felt tappingnya sih ini udah enak banget ya, karena di Alucase itu jadi kerasa solid banget, suaranya pun juga lumayan oke. Apalagi kalau switchnya di loop lagi, ini pasti dapat feel terbaik dari keyboard ini. Atau mungkin ya diganti switchnya yang jauh lebih bagus lagi, itu udah top PBGT lah. Dan untuk stabilizernya ini nggak kerasa rattle, bagus banget menurut gua, kecuali di bagian spacebar masih kerasa banget ya rattle-nya. Ya paling itu tinggal di mod lagi atau dikasih bend end mode, atau mungkin karena itu lumer-lumer ya, mungkin dibersihin lagi dan diganti gitu wire-nya dengan loop yang lebih proper dan lebih halus gitu. Atau ya mungkin diganti aja stabilizernya yang jauh lebih bagus lagi. Ya intinya kalau mau dapat feel yang enak itu nggak perlu ganti yang macam-macam, tinggal pilih switch yang bagus sama stabilizernya juga diperbagus. Selebihnya sih it's good. Oh iya, FX 5 Pro Metal Edition ini terdapat backlight RGB, dan RGB-nya ini banyak banget mode yang bisa kita gunakan. Tapi gue pribadi sih kayaknya kurang suka sih ya untuk pakai RGB pada keyboard yang satu ini. Dimatiin aja dan menurut gue itu udah bagus banget. Dan juga terdapat software untuk mengatur fitur-fitur yang ada pada keyboard ini jauh lebih advance. Dan itulah dia FX 5 Pro Metal Edition dari Vortex Series. Dengan harga di 1,1 jutaan sih ini udah bisa dibilang worth it parah ya. Apalagi dengan opsi barebone yang bisa didapatkan di harga 800 ribuan, menurut gua itu jauh lebih worth it lagi. Dan gua nggak ragu juga untuk bilang bahwa ini menjadi salah satu keyboard 60% terbaik di harga 1 jutaan di tahun 2022. Dan ya, keyboard ini buat lu, satu orang yang beruntung, karena ini akan di giveaway kan ya. Jadi Vortex Series berbaik hati untuk ngasih keyboard yang satu ini kepada kalian melalui video ini dengan cara yang cukup gampang. Dan sama seperti biasa, kalian nggak perlu ya yang namanya subscribe atau follow channel ini. Yang penting adalah
follow Instagram dari Vortex Series. Linknya nanti ada di bawah. Dan kalian juga harus komen apa yang membuat kalian tertarik sama Apex 5 Pro ini. Dan juga sertakan Instagram kalian di bawahnya. Kalau misalnya komenan kalian itu terbaca spam, ya kalian tinggal komen yang seperti biasa aja ya. Dan kalian taruh Instagram kalian di profil YouTube kalian. Atau mungkin di foto profil kalian. Atau mungkin di manapun yang bisa gua temuin. Karena sayang banget, sebelumnya itu ada yang menang tapi tidak bisa gua cari Instagramnya. Dan ya gua nggak mau repot-repot nyari Instagramnya. Jadinya pastiin aja kalian ikutan syaratnya dan sertakan identitas yang bisa gue hubungin kalau kalian nanti menang. Dan ya, giveaway-nya sendiri berlangsung sampai seminggu setelah video ini ditayangkan. Dan kalian harus follow Vortex Series dan itu bentar lagi 65k, jadi langsung follow lah ya guys, serius deh. Dan untuk komennya 1 kali aja sih, karena nanti juga akan duplikat duplikat komen, jadinya kalaupun kalian komen banyak-banyak kayaknya kesempatannya cuma 1% di antara kalian semua. Dan ya, ini bagus loh, sayang banget kalau nggak ikut. Gue pun iri karena salah satu dari kalian akan mendapatkan keyboard yang satu ini. Dan ya itu dia ya untuk pembahasan kali ini. Selengkapnya nanti giveaway-nya akan ada di deskripsi. Kalau kalian misalnya ada yang nggak paham, kalian bisa langsung DM aja di techblast.id. Oh, dan pengumuman pemenangnya sendiri akan gue umumkan secara live ya di channel techblast.id. Kalian juga nggak perlu ikut juga untuk live-nya. Yang penting nanti pas diumumin ya ada konfirmasi dalam 1 atau 2 hari. So itu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian bisa koreksi aja langsung di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.